Salam dan bahagia, saya SD Pangganti, tutor Universitas Terbuka Palangkaraya. Kali ini bersama mahasiswa dalam tutorial tatap muka kelima yang membahas tentang penilaian status gizi. Semoga menginspirasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon izin berdoa, dipimpin agama Islam, berdoa dimulai. Selesai. Baik, tepuk tangan buat kita sekali lagi. Goyang, 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 goyang. Berputar, Diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Apa urgensinya status gizi seseorang? Tanpa penilaian status gizi, maka seorang ahli gizi tidak dapat memberikan intervensi pada masalah gizi. Antropometri gizi sering digunakan sebagai cara pengukuran status gizi. Metode antropometri digunakan untuk mengukur defisiensi gizi berupa penurunan tingkat fungsional dalam jaringan, terutama untuk mengetahui ketidakseimbangan protein, energi kronik dan malnutrisi sedang, serta dapat menunjukkan riwayat gizi masa lalu. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan gizi makro. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Yang tujuan pengukuran antropometri dapat dibagi menjadi 3 kelompok berikut. 1. Untuk tapis gizi, screening, individu bagi keperluan pemberian treatment khusus. 2. Untuk memberikan gambaran status gizi masyarakat pada saat tertentu dan faktor-faktor yang berkaitan lewat kegiatan survei gizi. Dan 3. Untuk memberikan gambaran perubahan status gizi penduduk dari waktu ke waktu melalui kegiatan pemantauan status gizi. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter, antara lain parameter umur, parameter berat badan, parameter tinggi badan, parameter lingkar lengan atas, parameter lingkar kepala, dan parameter lingkar dada. Kombinasi dari parameter antropometri disebut indeks antropometri. Jenis-jenis indeks antropometri adalah berat badan menurut umur, BBU, tinggi badan menurut umur, TBU, berat badan menurut tinggi badan, BBTB, lingkar lengan atas menurut tinggi badan, LLA-TB, dan lingkar lengan atas menurut umur, LLA-U, serta body mass index atau indeks massa tubuh, IMT, untuk menentukan status gizi orang dewasa. Penggunaan dan pemilihan indeks tersebut sangat tergantung dari tujuan pengukuran. Pada umumnya, indeks antropometri tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan. Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, karenanya sangat labil. Berikut adalah contoh kasus menghitung indeks massa tubuh, di mana Suci memiliki tinggi badan 150 cm dengan berat badan 40 kg, maka indeks massa tubuh Suci adalah 17,78, sehingga Suci termasuk wanita yang memiliki berat badan kurus. Adapun cara agar memiliki berat badan ideal, yaitu 1. Tidak meninggalkan sarapan, 2. Mengatur porsi makan dengan baik, 3. Mengatur jadwal makan, 4. Mengonsumsi buah dan sayur, dan 5. Mengurangi konsumsi gula dan garam. Tinggi badannya berapa, Bu? 150 ke atas. 150. Kalau 150 tinggi badan Ibu, berat badan Ibu yang ideal adalah 50. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Nurhayani. Ya. Tinggi badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran pertumbuhan skeletal, susunan tulang rangka tubuh. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Berat badan mempunyai hubungan yang linier dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BBTB sangat baik untuk menilai status gizi saat ini. Indeks BBTB ini merupakan indeks yang independen terhadap umur.
Lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan bawah kulit. LLA berkorelasi dengan indeks BBU maupun BBTB. Oleh karena itu, LLA merupakan indeks yang menentukan status gizi saat kini. Pemeriksaan klinis secara umum meliputi dua hal, yaitu riwayat medis dan pemeriksaan fisik. Riwayat medis perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah gizi salah disebabkan karena faktor primer, yaitu konsumsi makanan atau bukan. Apa saja yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Materi yang dipelajari tadi yaitu mengenai tentang antropometri beserta tujuan, mengenai tentang indeks massa tubuh, indeks lingkar tangan atas, indeks tinggi badan, indeks lingkar kepala, beserta tentang klinik biokimia, biofisik, dan survei konsumsi pangan. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dong buat Ibu Noreni ya. Rangkuman dari pembelajaran kita ini hari ini adalah tentang penilaian status gizi secara antropometri. Terus kita mengadakan pelajaran tentang beberapa parameter. Setelah itu kita menentukan tentang ambang batas antropometri gizi, penilaian status gizi secara klinis dan biokimia, di mana pemeriksaan tadi sudah dijelaskan Pak SD, ada dua hal, yaitu riwayat medis dan pemeriksaan fisik. Yang seterusnya pemeriksaan biokimia, pemeriksaan biofisik. Yang kemudian yang barusan ini adalah penilaian status gizi. Di sini dijelaskan tentang pengertian dan tujuan serta kegunaan penilaian status gizi secara langsung dan tidak langsung. Kemudian Bapak tadi sudah menjelaskan tentang jenis perbedaan masing-masing dalam metode penilaian status gizi, menjelaskan parameter dan menggunakan parameter status gizi dan melakukan klarifikasinya. Kemudian di situ ada penilaian status gizi secara antropometri adalah berat badan BB, tinggi badan, panjang badan, penilaian status gizi secara klinis, identifikasi penderita, biokimia, dan penilaian status gizi secara tidak melalui konsumsi pangan. Itu aja Pak. Baik Bu Merti, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Metri. Nama saya Repi Ermina. Apa saja yang telah saya pelajari dalam modul ini? Pertama tentang pemeriksaan biofisik, pemeriksaan biokimia, serta pemeriksaan secara klinis. Ada dua, yaitu aspek pemeriksaan fisik dalam penilaian status gizi secara klinis. Fisik dilakukan untuk melihat semua perubahan pada fisik seseorang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan gizi, dan juga perubahan-perubahan tersebut meliputi kulit atau jaringan epitel, yaitu jaringan yang membungkus jaringan tubuh.
Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait penilaian status gizi. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Terima kasih. Universitas terbuka, bersiap menyongsong tantangan dunia, berperan serta mencerdaskan bangsa, menjangkau hingga penjuru dunia. Universitas terbuka, berbakti untuk bumi, ibu pertiwi.